Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mentadaburi insyaallah ayat Al-Quran surah Ibrahim. Ayatnya ayat 42. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن, sekali-kali janganlah kamu mengira Allah kepada Allah, sekali-kali janganlah kamu mengira Allah itu ghafilan, lupa, amma ya'malu, dari apa yang ia kerjakan, amma ya'malu zalimun, dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Jadi jangan dikira Allah itu lupa. Allah tidak pernah lupa. Makanya kalau kita pernah berbuat dosa, kalau kita tidak pernah minta ampun kepada Allah dan tidak pernah berbuat sesuatu yang mengundang ampunan Allah untuk dosa tersebut, pasti dibalas. Baik di dunia, yang pasti di akhirat kalau belum selesai urusannya. Dan jangan dikira Allah lupa. Kalau yang kita zalimi mungkin udah lupa orangnya, tapi yang menciptakan hamba itu tidak pernah lupa. Makanya ada ulama yang mengatakan kadang kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita itu bisa jadi karena perbuatan dosa kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bukan karena perbuatan dosa kita yang kemarin. Jadi kalau kita berbuat dosa hari ini, belum tentu balasannya besok. Bisa jadi balasannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sehingga ada ulama yang mengatakan ketika tertimpa musibah, ya, beliau mengatakan nampaknya ini perbuatan dosa saya 40 tahun yang lalu baru dibalas sekarang oleh Allah. Ya, itu makanya gini, Bu. Kalau kita, namanya manusia ya, pastilah namanya manusia, telah mungkin sedang dan akan berbuat dosa. Itu kita. Ya pasti itu, kan kita manusia. Ya betul. Sebagian dosa itu mungkin kita ingat dan sudah kita tobati insya Allah. Tapi sebagian kan kita tidak ingat kadang. Bahkan sebagian kita mungkin lupa. Upi gabung. Oh itu Bu, teman-temannya. Nah, ya Bu Upi. Ya, tes lanjut. Jadi mungkin kita sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Terus gimana dong Ustaz? Kalau untuk jenis dosa yang kita udah lupa, nggak ingat, atau karena kita nyangkanya bukan dosa, ternyata dosa misalnya. Maka yang begitu-begitu itu kita ini, beliau ucap salam, assalamualaikum kata beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang ya, mungkin seseorang itu sudah lupa bagaimana, atau kita nggak sadar kalau itu dosa. Maka kita patut minta ampun kepada Allah dengan kalimat kurang lebih, nanti pilihan katanya terserah panjenengan ya. Intinya gini, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, baik yang hamba ingat maupun yang hamba sudah lupa, yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang semuanya telah Kau ketahui ya Allah. Atau kalau disimpulkan, ya Allah ampunilah semua dosa-dosa hamba. Kalau bingung kata-katanya, kalau Nabi kan merinci, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang semuanya Kau ketahui ya Allah. Karena kata Imam Nawawi rahimahullah ketika membahas masalah tobat, kata beliau itu gini, kalau ada orang teringat satu perbuatan dosa terus dia bertobat atas dosa yang dia ingat itu, maka yang diampuni oleh Allah cuman yang dia ingat itu aja. Misalnya Bu Reni lagi nyetir mobil, bisa nyetir mobil nggak Bu? Oh bisa, ya alhamdulillah bisa. Saya juga nggak bisa soalnya. Tiba-tiba Bu Reni ingat satu dosa pas nyetir itu, karena lihat tiang listrik. Nggak tahu ada apa hubungannya Bu Reni sama tiang listrik. Oh kayaknya yang cocok pohon jambu yang cocok. Lihat pohon jambu terus ingat dosa Bu Reni misalnya. Kayaknya jambu deh Bu. Foto Ibu ketika masih
kecil itu sama suami, ya masih krewel itu. Sekarang masih krewel. Ada fotonya beliau itu kecil, masih kecil, betul ya? Yang pakai celana pendek, masih kecil, masih SD atau SMP itu. Bukan ibu itu. Masa kecil ibu? Fotonya aja masih hitam putih. Masa? Bapaknya udah yang lain yang Bapak ada saya lurus. Masa? Oh, yang krewel siapa yang krewel itu? Anaknya. Oh. Oh. Iya mengembang gini, Ibu. Kenapa sih? Ya sudah, berarti anak Ibu dah. Berarti saya salah berarti. Saya pikir Ibu itu. Kenalan dulu sih, Ren. Bapak kawat saat itu Bapak lagi bikin saya. Enggak. Saya pikir itu Ibu. Oh, Bu Reni masa kecilnya penekan jambu. Biasanya memang suka naik pohon jambu, tapi nggak pernah ada fotonya. Enggak, seandainya. Oh, ini. Kalau Ibu teringat akan dosa. Oh, ikan dosa Ibu terkait dengan jambu lah misalnya. Misalnya gitu ya. Maka yang Allah ampuni cuma yang berkaitan dengan jambu itu aja. Itu namanya tobat secara parsial. Itu perlu juga. Kadang kita kan fakta ya. Terus kita bilang apa? Astagfirullah. Iya, biasanya kan astagfirullah kan. Fakta di lapangan aja. Sebagian kita kan kadang ingat dosa tertentu terus astagfirullah. Maka yang diampuni oleh Allah itu berkaitan dengan dosa yang diingat itu aja. Tapi kalau suatu malam atau suatu saat misalnya kita teringat akan dosa, terus kita minta ampun pada Allah untuk semua dosa-dosa kita, tidak hanya yang kita ingat aja, maka kata Imam Nawawi yang diampuni semuanya juga. Nah, makanya tadi di samping kita bertobat secara parsial untuk dosa-dosa yang kita ingat, kita tambahkan dan untuk semua dosa-dosa hamba ya Allah, yang hamba ingat maupun yang hamba tidak ingat, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, semuanya ya Allah ampuni hamba ya. Harus ada begitu kata Imam Nawawi itu. Harus ada tobat yang sifatnya universal, supaya diampuni dosa kita oleh Allah seluruhnya gitu. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Jadi jangan dikira Allah lupa, Allah tidak lupa. Kalau kita mengatakan itu orang zalim kok nggak dibalas-balas ya, bukan tidak, belum. Iya gitu ya. Orang baik cepat matinya, orang jelek nggak mati-mati, orang jahat nggak mati-mati. Terus kalau kita bilang gini Pak, kan ada orang menjauh gitu ya. Terus kan ada gini, ya Allah itu orang zalim banget. Ya Allah, sekarang gini, ya Allah saya sekali, ya Allah semoga. Suka dibalas itu Pak, kalau bilang itu gimana? Iya Pak. Nggak boleh ya Pak. Enggak, tunggu dulu. Kita itu kalau didolimi kita punya dua hak. Saya sering sampaikan kan. Kita kalau didolimi kita punya dua hak. Hak pertama apa? Hak membalas. Kalau membalas harus pas sama, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti kita kena hisab. Makanya kalau ibu ya Allah balas perbuatan dia, ya itu sesuai sudah, tidak ada masalah. Kalau itu kan ibu mendoakan sesuai dengan balasan yang dia perbuat kepada ibu kan. Tapi kalau misalnya ibu memaafkan, yang kedua hak memaafkan itu lebih baik. Surplus ibu nanti, iya, ibu surplus. Nah ini memang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Kita kalau sanggup memaafkan memang luar biasa. Dengan kita memaafkan kita akan diampuni oleh Allah. Itu rumusnya. Bisa dimengerti ya Bu ya? Kalau kita nggak balas Pak, tapi dalam hati yakin lagi Pak, nanti dia bakalan dapat. Ya itu tidak apa-apa, itu namanya menyerahkan kepada Allah. Tetap itu berarti bukan kita lupain ya. Bukan. Itu berarti kita yang begitu kita masih surplus karena kita memilih tidak membalas, tapi memilih menyerahkan kepada Allah. Itu masih surplus itu masih. Tapi kita suka berdoa gini, kok dia begitu ya, ini sebelum habis sholat tuh ya Pak Ustadz ya. Tapi nanti setelah kita ini, ya Allah maaf saya kok berdoa seperti itu. Ya, Karena emosinya. ya, saya maklum itu. Saya bisa maklum. Ya intinya gini Bu, begitu kita menyesal kita istighfar. Nanti kita susul dengan doa yang baik-baik. Semoga dia diberi hidayah oleh Allah, diberi taubatan nasuha dan seterusnya. Gitu. Namanya manusia. Kan kalau kita didolimi membekas luka hati dalam hati. Itu jangan dikira sembuh sehari 2 hari. Luka dalam hati itu kadang sembuhnya butuh proses. Sehingga kadang
Ada sikap di mana kita masih sulit menerima. Kenapa? Karena memang luka hati itu nggak mudah sembuhnya. Wong luka fisik saja kadang tidak mudah sembuhnya, apalagi luka hati. Apalagi begitu dalam lukanya misalnya, saking dalamnya. Misalnya. Nah, itu kan bisa lama. Nah, itu butuh proses itu. Nah, kadang orang yang nggak ngerti ngomongnya apa? Udah gitu aja susah maafin. Yang sabar dong jadi orang itu. Kita enak aja nasihatin orang begitu. Tapi yang ngerasain luka hati itu mbak, rasanya itu berat itu. Makanya kita harus kita hantamkan ke kita gitu loh. Kalau kita yang mengalami itu apa yang terjadi kira-kira kan pasti butuh proses. Nggak bisa langsung itu sulit itu. Pakai dal sulit, pakai dal. Tapi bukan tidak bisa, tapi bisa, tapi memang butuh proses gitu loh. Kadang ya misuh barang, kadang asem ya, nggak tahu. Asem itu kalau bahasa Jawanya itu sebenarnya itu asu yang dilembutkan, seperti itu. Asem itu adalah asu yang dilembutkan asem. Itu kalau orang Jawa itu. Tapi ya asem itu adalah asu yang dilembutkan aslinya. Loh, Ustadz kok mengatakan boleh, nggak apa-apa. Orang didolimi ngomong kasar. Loh, bukan saya yang ngomong, Al-Quran yang menyampaikan kok. Loh, Bu, kan kita didolimi. Terus kita sakit hati itu wajar. Makanya Al-Quran itu mengizinkan kita andaikan bereaksi dengan omongan yang kasar. Yang Allah nggak suka sebenarnya kecuali dari orang yang didolimi. Itu ibu baca nanti di awal juz 6. Kalau saya nggak salah An-Nisa ayat 148 kalau saya nggak salah itu. Bunyi ayatnya apa, Bu? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Saya salah. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli laman dzulim. Betul nggak? Surah An-Nisa ayat 148. Coba baca terjemahnya. Baca terjemahnya surah An-Nisa. Iya, terus? Perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Iya. Kecuali bagi orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha. Iya, Allah tidak suka ucapan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Ibu kalau lagi kesel dalam hati terus keluar. Nah, kalau orang Jawa Timur ada kalimat thayyibahnya itu apa? Jual. Iya. Thayyibahnya jual. Jawa Timur itu. Jajan sak penco misalnya. Atau ngabsen binatang seragunan. Iya. Apa kalau orang Jawa Timur yang absen itu binatang tertentu yang keluar itu. Rasanya pedus gitu. Misalnya pedus, jangkrik dan macam-macam. Pokoknya binatang-binatang tertentu keluar itu. Duh, itu keluar jangkrik, ada suara jangkrik. Iya, ada suara jangkrik. Makanan arwana jangkrik. Nah, itu sebenarnya boleh nggak, Bu? Ngomong kasar yang buruk itu boleh nggak sebenarnya? Nggak boleh, Allah nggak suka kok. Kecuali dari orang yang dizalimi. Berarti apa? Oke, gini. Berarti apa? Allah itu Maha mengerti. Ini hambaku lagi terluka nih, lagi sakit nih dia. Dia wajar dong membuat ekspresi seperti itu. Dan itu hak, Allah perbolehkan itu. Jadi Islam itu ajaran itu sangat manusiawi sekali. Tapi, ada tapi Bu, kalau kita sanggup mengambil sikap memaafkan, itu lebih baik. Hati malaikat. Sebenarnya gitu. Sebenarnya iya ndak sebenarnya kan saking keselnya itu, tapi oke. Saya maafkan. Ya kan gitu ya, saya maafkan gitu. Saya maafkan. Saya maafkan. Itu karena kita ingin memaksakan diri untuk berbuat baik, walaupun sebenarnya janjiannya Pak, yang kayak gitu tuh Pak, misalkan ada orang terus kadang-kadang sebenarnya kita yang dizolimi, tapi alih-alih dia tuh merasa dizolimi, itu gimana Pak? Nah, ini Pak Hafid Sucipto nanya surah An-Nisa ayat 148. Ini tadi surah An-Nisa ayat 148. Kenapa Bu tadi? Ulang. Kalau misalkan ada orang tuh sebenarnya
alih-alih itu dia ngerasa dia yang dijolimi itu gimana Pak Ustaz? Allah sebenarnya tahu, dia kan nggak ngerasa, tapi ngerasa dia itu yang dijolimi itu kan? Itu yang saya bilang kemarin di sini itu. Kadang ada orang-orang tertentu itu merasanya dia yang didolimi, padahal sebenarnya dia yang mendolimi. Ya. Apa namanya playing apa? Ya itu. Ibu kalau pengen tahu apakah orang itu betul-betul didolimi atau sebenarnya dia yang dolim, ditimbang pakai hak dan kewajiban. Ditimbang pakai hak dan kewajiban. Maksudnya apa? Contoh. Ada seorang, ini contoh di masa Nabi, ada seorang anak datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata anak itu gini, ya Rasulullah, ayah saya telah mengambil hak saya tanpa seizin saya. Kalau bahasa kasarnya, bapak saya telah mengambil harta saya tanpa seizin saya. Berarti anak ini merasa didolimi oleh bapaknya, betul ya? Nabi itu SOP-nya tabayun, tidak langsung percaya. Panggil bapakmu, panggil bapaknya. Ditanya oleh Nabi baik-baik, ada dalam fikih sunnah itu. Kata Nabi nanya ke bapaknya, kalau bahasa kita, Pak, apa betul kamu telah mengambil harta anakmu tanpa seizin dia? Apa jawaban bapaknya? Ya Rasulullah, anak saya ini kaya tapi pelit. Dia tidak pernah memberikan hak saya sebagai orang tuanya. Kan di antara kewajiban anak menafkahi orang tua kalau orang tua tidak mampu. Dan anak saya ini pelit. Dia kaya tapi pelit. Dia tidak pernah memberikan hak saya dari hartanya. Sambil saja hak saya pada harta dia tanpa seizin dia. Itu Nabi langsung berkata kepada anak itu. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu, katanya. Apa maksudnya ini? Awalnya si anak merasa didolimi kan? Ternyata anak ini tidak menjalankan kewajibannya. Ternyata siapa yang dolim? Anak itu ternyata. Makanya timbangannya hak dan kewajiban. Yang kedua, contoh terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu suatu saat kedatangan tamu seorang bapak-bapak kalau ini. Dia ngomong, ya Amirul Mukminin, anak saya telah mendurhakai saya. Dilaporkan ke khalifah. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu. Sama SOP-nya, nggak langsung percaya. Tabayun dulu. Panggil anaknya. Ditanya oleh Sayyidina Umar, tabayun. Cung, kalau bahasa kita, apa betul kamu durhaka sama bapakmu? Kata anak itu apa? Ya Amirul Mukminin, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Apa hak saya sebagai seorang anak yang harus dipenuhi oleh ayah saya? Hak saya apa yang harus dipenuhi oleh ayah saya? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pertama diberi nama yang baik. Kata anak itu, nama saya artinya buruk. Yang kedua, diberi ibu yang baik. Ibu saya seorang majusi, peranginya buruk. Yang ketiga, diberi pendidikan yang baik. Kata anak muda itu, ayah saya cuek terhadap tumbuh kembang pendidikan saya. Itu Sayyidina Umar tidak melanjutkan kewajiban orang tua pada anak, langsung noleh ke arah bapaknya sambil berkata apa? Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu ada di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya apa? Si bapak tadi ngerasanya didolimi kan? Ternyata yang dolim siapa? Anaknya. Bapak itu ternyata yang dolim. Ditimbang pakai apa itu? Ditimbang pakai hak dan kewajiban. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya diundang oleh seorang suami di Rawamangun. Saya nggak sebut namanya, dekat rumahnya Bu Meni kali enggak. Enggak. Dekat UNJ lah. Di Rawamangun, saya diundang sana. Si bapak ini cerita bahwa istrinya mendurhakai dia. Jadi si bapak ini cerita ke saya kalau istrinya mendurhakai dia. Saya bilang, Pak, kalau bapak yang ngomong nggak imbang, Pak. Istrinya suruh ngomong juga, saya bilang itu. Awalnya saya dipanggil ke rumahnya sana. Istrinya dan keluarga istrinya. Si bapak ini tidak ada keluarganya. Ya wis. Akhirnya semua ngomong. Terutama istrinya ngomong. Begitu istrinya ngomong, saya bilang ke bapak itu, Pak, mohon maaf, saya bilang itu. Mungkin bapak salah orang ngundang saya bilang gitu. Mohon maaf Pak ya, dalam hal ini bukan istri bapak yang salah. Yang salah bapak.
Karena kan kemarin yang ngomong cuma bapaknya kan. Sekarang istrinya saya suruh ngomong juga kan, ternyata yang salah bapaknya. Ditimbang pakai apa? Pakai hak dan kewajiban. Ya jangan detail. Pokoknya ada kewajiban suami yang tidak ditunaikan ke istri. Sehingga terjadilah apa yang istri lakukan kepada suami. Berarti yang salah siapa? Sebenarnya ya suaminya yang salah. Kenapa? Karena ada hak yang tidak dipenuhi itu. Itu seperti itu. Kan kalau di Al-Qur'an kalau suami yang ikut istrinya gimana harusnya? akhirnya sih cerai sih akhirnya. Akhirnya ya saya kan enggak nyuruh, dia yang memutuskan sendiri. Akhirnya cerai. Memang ya akhirnya cerai. Kalau saya kan rumusnya selagi masih bisa dipertahankan. Itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita itu terjadi. Tapi saya pernah juga diundang oleh ibu-ibu di Bekasi Timur kalau itu. Sudah meninggal suaminya tapi. Si ibu ini merasa dizalimi oleh suaminya kalau ini. Iya, diundang lah saya ke sana kan. Saya timbang baik hak dan kewajiban. Suaminya saya suruh bicara, istrinya bicara, mertuanya bicara juga. Iya, ada mertuanya juga. Fotonya dua-duanya apa? Enggak, mertua satu anak satu di Gresik saat itu. Tapi udah meninggal semua sih. Yang suaminya sama ibunya udah meninggal, tinggal yang istri. Sekarang lagi menjanda. Lah iya kan. Ya enggak, saya cuma ngomong aja. Enggak, maksud saya ini cerita masa lalu maksud saya gitu. Nah, terus si istri ini merasa didolimi kan. Akhirnya suami saya suruh bicara suaminya. Saya timbang dan kewajiban. Saya ngomong sama ibu itu, Bu, saya mohon maaf nih, mungkin ibu salah ngundang orang, saya bilang gitu. Dalam hal ini ibu yang salah. Ya dia mengakui, setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban, si istri mengakui beliau yang salah. Setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban itu. Ya itulah kadang orang itu tadi merasa dizalimi padahal dia yang zalim. Kalau pengen tahu ditimbang pakai hak dan kewajiban. Kenapa Bu Faradila kenapa? Oh enggak, kalau yang ini enggak cerai memang. Akhirnya membaik. Kalau yang di Bekasi Timur membaik. Ya akhirnya romantis. Ya pokoknya romantis, rumah tangganya baik setelah itu. Iya. Sampai akhirnya suaminya meninggal. Tapi setelah sekian tahun romantisnya ya. Jadi sampai punya cucu sih, sampai punya cucu yang ini. Nah, jadi sudah lama banget kejadiannya. Jadi sudah punya cucu Bu, janda udah punya cucu. Ya wis. Nah, kalau yang di Paramangun tuh akhirnya cerai akhirnya. Nggak bisa dipertahankan. Saya pribadi kan cuman mengurai saja, selanjutnya terserah mereka, saya tidak mau mempengaruhi keputusan. Itu, saya kira itu. Makanya orang itu kalau pengen tahu apakah dia zalim atau dizalimi, itu timbangannya hak dan kewajiban. Itu saya kira. Karena tidak sedikit memang orang yang merasa dizalimi padahal dia yang zalim. Itu seperti itu. Tidak jarang orang itu merasa dizalimi padahal dia yang zalim. Itu seperti itu. Pun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Bahwasanya Allah sengaja mengakhirkan mereka untuk hari di mana mata terbelalak. Maksudnya adab itu memang tidak Allah segerakan. Allah tunda sampai pada batas waktu yang Allah tentukan. Di mana kalau adab itu turun itu membuat mata terbelalak. Kaget. Tapi kaget kalau nyawa di sini terlambat sudah. Kan kalau adab turun, nyawa di sini kan sudah terlambat. Kayak Fir'aun kan terlambat. Korun terlambat juga. Beda kalau nyawa masih dalam kandungan badan masih utuh. Menyesal, tobat itu masih ada manfaatnya. Tapi kalau sudah di sini nyawa ada terlambat. Apalagi sudah mati baru menyesal, yes, terlambat. Makanya kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Karena kalau adab udah turun, nyawa di sini udah terlambat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allah. Jadi Allah itu kalau masalah adab memang nggak mau disegerakan, Allah maunya ditunda. Allah itu kalau bicara pahala dipercepat dan dilipat gandakan. Kalau dosa dan adab ditunda dan tidak dilipat gandakan. Allah itu maha baik banget itu. Kalau pahala kan kita baru niat aja udah diberi pahala. Kita kerjakan dilipat gandakan minimal 10 sampai tak berhingga.
Kalau rahmat dipercepat, disegerakan rahmat itu. Tapi kalau barokah, kalau azab, kita berbuat dosa, kalau baru niat, maaf, belum dicatat sebagai dosa. Kalau ngeyel dikerjakan, tidak dilipat gandakan. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Nah, adab Allah nggak suka dipercepat. Allah maunya ditunda adab itu hingga batas waktu yang ditentukan. Nah, di sini banyak orang yang lupa, banyak orang yang lupa diri bahwa adab itu bukan dilupakan oleh Allah, tapi ditunda hingga batas waktu yang Allah tentukan. Itu sebetulnya. Kenapa? Iya, diharapkan sih dia sadar. Kalau mau sadar, kadang kan nggak sadar. Iya. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Nanti pada hari kiamat, ketika mereka diadab, dipanggil dengan panggilan yang menghentakkan dan menghenyakkan mereka terbelalak sambil ya dengan pandangan kosong karena gak ada harapan. Kenapa? Karena mereka akan diazab di akhirat nanti. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya keadaan kita di akhirat nanti itu kembali pada apa yang kita kerjakan di dunia sekarang ini. Apakah kita nanti termasuk yang mendapatkan rahmat atau mendapatkan azab? Semoga untuk kita rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Yang masih hidup, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab fa yaqul alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berikanlah peringatan wahai Nabi kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan memenuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Jadi penyesalannya pengen balik ke dunia lagi, pengen beriman gitu. Tapi penyesalan selamat itu percuma tak berguna. Nah, kalau mau menyesal sekarang, mau masih hidup. Kalau masih hidup, menyesal setua apapun namanya sadar. Kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Karena kalau sudah mati, menyesal, itu betul-betul penyesalan. Kalau masih hidup, setua apapun menyesal namanya apa? Sadar. Ibu mungkin pernah saya cerita di sini ya, tentang ada seorang, ini kisah nyata, ada seorang dokter, ada seorang bapak-bapak. Beliau usianya sudah cukup tua lah pokoknya, saya lupa. Sudah cukup tua pokoknya. Beliau cerita, kurang lebih gini ceritanya. Ustadz, dulu kalau orang ngomong saya orang tua yang sukses, orang tua yang berhasil, saya bangga Ustadz dulu. Anak saya 5 dokter semua Ustadz. Jadi dia merasa bangga lah dulu dia bilang gitu. Tapi sekarang Ustadz, kalau orang ngomong saya orang tua yang sukses, saya nangis Ustadz. Saya sedih gitu. Kenapa Pak? Anak saya memang 5-5-nya dokter Ustadz. Tapi 5-5-nya gak ada yang sholat. 5-5-nya gak ada yang puasa di bulan Ramadan. 5-5-nya gak bisa baca Al-Quran. Loh, kok bisa Pak? Saya baru tobat umur 70 tahun Ustaz. Baru tobat umur berapa? 70 tahun. Oh, belum terlambat Pak, saya bilang. Belum terlambat. Melotot. Kok belum terlambat gimana Ustaz? Iya, karena Bapak masih hidup. Kalau Bapak masih hidup, setua apapun kalau tobat namanya sadar. Sekarang Bapak berusaha saja. Doakan, nasihati semampunya. Yang mentok doakanlah. Karena kata dia, nasihati anak yang udah sukses itu lebih susah Ustaz. Nasihati anak yang udah sukses itu lebih susah daripada kalau dulu mereka masih belum sukses. Ya sudah, diproses saja. Tapi bapaknya sholat nggak? Sholat, kan dia tobat tuh. Oh, saya nggak tahu, nggak nanya detail. Iya. Pokoknya tadi bahasanya itu, saya baru tobat usia
70 tahun. Saya sebelumnya ngapain saya nggak tahu. Saya kan enggak perlu nanya detailnya. Kenapa? Iya. Tapi intinya dia udah Iya, tapi intinya dia udah nyesel kan. Cuman dan dia masih hidup. Itu penyesalan yang masih bermanfaat. Kenapa? Karena masih hidup. Oh, dia itu main ke rumah anaknya. Kata anaknya, "Pak, nanti kalau mau ke masjid diantar sama supir. Sajadahnya udah siapin." Tapi dia nggak sholat. Kalau Ramadan main ke rumah anaknya, "Pak, itu sahurnya bukannya udah kita siapin." Tapi mereka nggak puasa. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo kalau ada yang mau nanya. Atau jelas semua? Atau tidak jelas semua? Pada hari itu Pak akan melihat orang berdosa diikat dengan belenggu. Maksudnya itu dengan belenggu itu rantai gitu. Wa tarul mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad. Pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa itu bersama-sama diikat dengan belenggu. Ibu tahu orang tawanan di masa lalu enggak? Ya, orang tawanan di masa lalu itu kan dirantai tangannya begini. Mereka dibelenggu di atas leher-leher mereka. Nah, itu ya saya nggak tahu nanti bentuk belenggunya bagaimana. Cuman kalau ibu melihat di masa lalu itu kan yang namanya tawanan itu kan dibelenggu dengan cara begini. Mereka dibuat tidak berdaya. Atau kalau sekarang kan reserse itu kalau nangkap polisi kan diikat, iya diborgol. Sekarang malah diikat pakai kabel tis itu sekarang. Kabel tis itu. Jadi intinya pokoknya dibuat tidak berdaya. Sebagaimana dulu mereka telah meliarkan nafsu dan syahwatnya, maka sekarang mereka dibelenggu. Karena dulu mereka di dunia sudah meliarkan nafsu dan syahwat, sekarang mereka dibelenggu. Nah, orang yang hari ini membelenggu nafsu dan syahwatnya, nanti di akhirat justru dia dibebaskan. Iya. Nah, yang ayat berikutnya kan pakaian mereka dari cairan seperti aspal dan wajah mereka dibikin oleh api neraka. Ya. Ini apakah hukuman ini semuanya masuk neraka apa ada bagian-bagian ini yang udah parah banget dosanya bagaimana? Ya, kalau istilah diberi pakaian di neraka itu pakaiannya dari aspal, dari ter. Jadi kalau diberi istilah diberi pakaian di neraka itu, ya dia pakaiannya kayak gitu. Semua yang masuk neraka. Ya, yang diberi pakaian pokoknya. Kan mungkin saja ada ahli neraka yang tidak diberi pakaian kan, mereka telanjang. Ya, kan macam-macam ahli neraka itu. Salah satunya ya mungkin ada yang diberi pakaian itu. Nah, kalau pakaian ahli surga kan sutra. Kalau pakaian ahli neraka adalah aspal, ter yang panas itu. Yang belum kering tahu Iya, ter itu ya. Ya. Dari ter. Ya. Kenapa? Kenapa? Oh ya. Pak Mayer kan bilang kan jodoh-jodoh kan gitu kan. Kita tahu kalau zikir itu bukan jodoh kita gimana? Apa enggak terijabah doanya atau gimana? Enggak sih. Cocok-cocokan dalam hati sih kalau saya ngukurnya. Ya, saya kalau serak saya terusan aja. Kan ada batasnya itu Pak. Enggak. Terus aja. Enggak, terus aja baca. Atau suluknya. Asal masyru'at baca aja terus. Ibu kan kemarin saya ajarkan tentang alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin kan zikir yang disyariatkan kan. Udah baca aja. Ibu belum ada hasilnya sekarang nggak apa-apa. Terus aja baca, terus aja. Ya, insya Allah ngefek. Nggak kan percaya lah insya Allah. Percaya, insya Allah. Ya memang kadang gini ada yang ngefeknya 7 hari kayak si ustadz itu misalnya, atau jamaah saya yang mau mantu itu misalnya. Ngefeknya macam-macam. Tapi yang saya tahu sih semakin kita husnudzon kepada Allah, semakin yakin semakin ngefek yang saya tahu. Wong zikir apapun itu harus yakin itu aja. Kalau nggak yakin itu baru yang repot. Karena wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Itu di Imriti itu gitu. Kalau nggak yakin ya nggak bermanfaat. Kalau yakin bermanfaat insyaallah. Yang penting yakin aja. Oke.
Oke. Waktunya belum pas ya Pak. Kenapa? Segmen waktunya belum pas. Enggak juga sih, lebih kepada karena memang Allah pengennya ibu lebih lama aja mungkin ya. Tapi nanti di saatnya waktunya berbuah itu lebat sekali buahnya, insya Allah. Ya. Apapun itu ya Pak. Ya apapun itu. Uang kita itu kalau dikir itu Bu seperti nanam gitu loh. Ada masa di mana kita akan memanen, insya Allah. Saya kira itu Allah a'lam bishawab. Kan batasnya setelah isya Pak. Berarti sampai subuh gitu. Sampai subuh. Masih boleh. Sebenarnya gini Bu. Sebenarnya gini. Sekali duduk. Ya sebenarnya gini. Itu malam itu kan pilihan waktu saja sebenarnya. Kalau saya memahami ya, itu untuk menebus semua dosa-dosa kita berkaitan dengan keluhan-keluhan. Selama ini kan kita sering mengeluh misalnya. Nah, itu kita bayar dendanya dengan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu menebus harapannya bisa nikmat ditambah. Ya tadi aneka kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah insyaallah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada Mas Khafid Sucipto nanya, "Afwan Ustaz, izin bertanya, ketika mau mandi wajib disunahkan berwudu terlebih dahulu, terus mandi. Nah, wudu yang sebelum mandi itu masih berlaku atau berwudu lagi?" Syukran Ustaz. Kalau kita mandi sampai finishingnya tidak batal wudu, maka tidak perlu wudu lagi. Kita mandi sekujur tubuh kan, mandi besar itu loh. Finishingnya nggak batal wudu, nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau finishingnya batal wudu, misalnya kentut, misalnya pipis, misalnya finishingnya malah ucel-ucel kemaluan, nah, misalnya, berarti batal wudunya. Kalau batal wudunya, wudu lagi. Tapi kalau finishingnya tidak batal wudu, jadi semua aktivitas yang membatalkan wudu kayak ucel-ucel kemaluan itu semua dikerjakan di proses awal mandi, saat meratakan ke sekujur tubuh itu dan sampai selesai mandi itu dia tidak melakukan yang membatalkan wudu, maka tidak perlu mengulang wudu. Tapi kalau maaf finishingnya membatalkan wudu, entah kentut, entah pipis, entah tadi kobel apa namanya saya nggak ngerti saya, pokoknya ucel-ucel kemaluan secara langsung atau ya yang batalkan wudu lah ya, maka itu batal. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau wudu itu kan kita harus nggak boleh nggak pakai baju kan nanti kan mandi. Di dalam fikih, kalau saya ngomong fikih, saya nggak ngomong adab ya. Kalau ngomong fikih, ibu dalam keadaan telanjang wudu juga sah, nggak ada masalah. Secara fikih ya, secara fikih. Kalau secara adab memang sebaiknya kalau perempuan area dada sama separuh paha itu kembenan lah. Anduk itu boleh? Ya kembenan. Tapi itu bicara adab. Tapi kalau bicara hukum, tidak apa-apa telanjang, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Asal di ruangan tertutup ya. Kalau di ruangan tertutup. Kalau di luar nanti dikira buaya buntung. Iya betul. Jadi kalau di luar. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu Meni. Dah. Oh, kira angkat tangan. Oh, silakan masalah yang lain boleh. Habis mantu. Suami udah berangkat Bu? Oh belum. Ya. Alhamdulillah. Sini mau mantu lagi. Siapa yang mau mantu? Monggo silakan yang lain kalau ada, monggo. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua? Saya sebenarnya nggak usah menjelaskan, karena ibu-ibu kan sudah
sudah mungkin ya hampir semua tokoh kan pada bicara kan, baik yang pro maupun yang kontra kan, termasuk yang curiga itu kan juga. Saya cuman mau ngomong gini aja, ini omongan yang sependek yang saya pahami ya. Saya kejadian sekarang ini hanya teringat dengan kejadian dulu di masa Nabi ketika Persia dan Romawi berantem. Ya, Romawi dulu kan, kalau sekarang mungkin ya Eropa, ya Amerika CS lah gitu. Dulu kan pernah berantem gitu, di masa Nabi itu. Tapi di masa itu ya, Nabi itu menjadi penonton yang baik lah. Kita jadi penonton yang baik aja, mau ngapain kita? Mau kita perang juga kita mungkin rudal juga nggak punya kita. Wes singkat kata singkat cerita. Tapi di saat perangnya Romawi dan Persia itu, Nabi itu berharap agar yang menang itu Romawi saat itu ya. Kenapa? Karena Romawi itu punya kedekatan dengan Islam. Kan Nasrani kan saat itu. Tunggu dulu, enggak, saya ngomong saat itu. Oh. Dan sekarang dalam konteks sekarang yang punya kedekatan dengan Islam dan kaum muslimin itu siapa gitu loh. Kalau kita berharap Israel yang menang enggak mungkin. Ya, kalau misalnya kita berharap Iran yang menang, ya tentu dengan segala konsekuensinya, tapi kan masih lebih mending lah daripada kalau ya itulah, paham maksudnya ya? Iya, paham. Jadi sekarang kita nggak usah menduga-duga ada apa di balik itu, karena kalaupun kita bisa menduga, kita bisa apa gitu. Nah, kalau saran saya, kita jadi penonton yang baik saja. Nah, saya secara pribadi nggak bisa mungkiri, ketika saya dengar kabar wilayah negara Israel hancur, ya saya seneng gitu. Ya kan gitu tuh? Iya, betul. Nah, ketika warga Palestina bergembira, ya kita ikut bergembira. Ya. Warga Israel merasakan apa yang dirasakan orang Palestina. Terlepas dari itu, ya memang itulah yang terjadi. Jadi saya ulang ya, yang mau menduga silakan saja diduga, terserah. Tapi saya mengambil sikap menjadi penonton yang baik, sebagaimana dulu Nabi menjadi penonton yang baik atas konflik atau perang Persia dan Romawi. Dulu Nabi dalam hati memang berharap Romawi yang menang, karena Romawi itu secara imani ada kedekatan dengan Islam. Enggak, Persia masih Majusi, Bu. Ya, masih Majusi. Majusi itu menyembah dewa-dewa kan, dewa api itu. Wallahu alam ya. Terlepas dari itu ya. Nah, makanya sekarang kira-kira yang punya kedekatan dengan Islam dan kaum muslim itu yang mana gitu aja. Tapi saya nggak mau ikut-ikut. Tapi kalau harus pilih, ya saya mending jangan Israel yang menang. Kalau saya kan gitu aja. Gitu. Tapi kita jangan terkagum-kagum dengan Iran juga, biasa saja. Kita jadi penonton yang baik aja. Gitu. Iya. Ya, cuman harapan saya sih memang Zionis yang kalah. Harapan saya kan saya yakin semua Anda pasti berharap Zionis yang kalah kan. Terlepas bahwa Iran itu apa gitu ya. Ada apa di balik itu, tapi semua kita pasti berharap Zionis yang kalah kan. Itu seperti itu. Kalau saya tuh dia agak berbeda sama Amerika aja. Kalau Amerika dia langsung membalas ngebom kan nggak kenapa-napa. Tapi coba kalau di negara lain pasti itu udah Penisatan itu. Iya gitu. Ya kayak gitu. Begitu Palestina sama Israel, dia kan semuanya ke Israel. Yeah. Begitu Iran nyerang Israel, dia kan langsung bantu nyerang Iran gitu. Kan kelihatan banget gitu. Tapi yang pasti memang negara-negara adidaya yang punya nuklir, Cina, Rusia, itu kan memang lagi perang dingin atau perang apa dengan Amerika CS kan memang. Karena kan sebenarnya kan musuh terbesar Amerika saat ini kan terutama kan Cina dan India sebenarnya. Mereka ini nuklirnya punya, rakyatnya banyak Cina itu. Kalau Rusia itu wallahu alam lah, tapi yang pasti itu musuhnya dua itu, Cina sama India. Musuhnya Amerika itu. Warganya banyak. Terus garis vertikalnya ke atas itu juga ya kita doalah semoga segera Allah bebaskan Masjidil Aqsa untuk kaum muslimin, supaya kemudian nanti kita
dimudahkan oleh Allah untuk sholat di Masjidil Aqsa dengan aman, dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia tanpa sesuai. Amin Allahumma amin insyaallah. Adapun apa yang terjadi pada dua ini kita serahkan pada Allah. Mungkin Allah punya cara sendiri untuk menghancurkan orang-orang yang zalim. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tidak paham geopolitik internasional ya. Para ustadz pada ngomong semuanya, saya nggak paham itu, masing-masing saja. Cuma kalau saya mengambil, karena saya kan guru sirah nabawiyah, saya kan juga ngajar sirah nabawiyah, saya mengambil sikap seperti sikap Rasulullah saat SAW konflik perang antara Persia dan Romawi. Dan saat itu Nabi berharap Romawi yang menang karena ada kedekatan dengan Islam. Nah, saya tidak tahu siapa yang di antara keduanya ini, tapi yang pasti saya tidak mungkin berharap Zionis yang menang. Saya tidak mungkin berharap Amerika yang menang, saya nggak mungkin. Ya tentu dengan segala konsekuensinya. Saat itu ketika Romawi menang pun dengan segala konsekuensinya kan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ya semoga ini cara Allah untuk menunjukkan orang yang zalim dengan orang yang zalim juga kan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngomongin cucu aja Bu. Oke. Kasih makan anak yatim. Tanggal berapa ya? 9. Enggak, maksudnya yang jualannya. Sudah. Kalau kita merujuk kepada amalan orang-orang soleh terdahulu, tentu banyak amalan-amalan orang soleh. Tapi pesan saya kalau bukan dari Nabi, jangan dibilang dari Nabi gitu aja sih. Ibu mau mengamalkan silakan, tidak ada masalah. Satu dulu ya, yang saya tahu yang ini yang dari Nabi yang saya tahu ya. Terkait dengan Muharram khasnya itu yang pertama puasa. Seluruh bulan Muharram itu bagus untuk kita puasa karena itu puasa yang paling baik kata Nabi Okamakal selepas Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Terutama tanggal 10 Muharram, Asyura. Itu agar beda dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka kita disuruh puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Silakan pilih. Ya, ada hadisnya semua kamakal, walaupun ada riwayat yang melemahkan, tapi yang pasti 10 Muharram itu yang masyru'ah. 9, 10 agar beda dengan Yahudi atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Puncaknya tanggal 10. Ya Allah janjikan ampunan setahun yang lalu. Dosa untuk setahun kita, dosa kita setahun yang lalu. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada tanggal 10 Muharram itu disunahkan melapangkan belanja untuk keluarga. Ini hadisnya kalau kata Imam Nawawi lemah. Tapi kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya jalur periwayatannya banyak banget sehingga bisa menjadi sahih kata beliau. Saya cenderung pada yang mensahihkan aja lah. Termasuk yang mengamalkan adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, melapangkan belanja. Hadisnya barang siapa yang melapangkan belanja untuk keluarganya di tanggal 10 Muharram itu, maka Allah akan lapangkan rizkinya selama 1 tahun ke depan. Pas 10 Muharram, enggak 10 Muharram aja. Jadi melapangkan belanja itu kalau saya sebagai suami ya ke istri. Kasih uang ekstra. Ke istri ngasih uang ekstra, ke anak-anak ngasih uang ekstra. Sebelum Muharram, tadi kita puasa Bu masalahnya. Iya. Ya ibu kasih uang ekstra itu di hari itu untuk buka yang enak gitu ya. Itu seperti itu. Nah tenang ini yang dari Nabi, tenang aja, yang dari Nabi dulu. Yang dari Nabi ini tenang aja. Jadi nanti bilang sama suami, Mas 10 Muharram Mas. Itu yang dari Nabi yang saya tahu dua itu puasa sama ini yang saya tahu ya. Oke, itu yang saya tahu. Mengenai minum air susu putih, minum mandi sekujur tubuh, baca hasbunallah ni'mal wakil 70 kali, baca al-ikhlas 1000 kali, dan macam-macam lah. Itu yang saya tahu dari para ulama.
Kalau ibu nanya ke saya, boleh nggak diamalkan Ustaz? Selama tidak melanggar ketentuan syariat. Ya, dan selama tidak ada larangan dari Nabi, dan selama ada dalil umum yang memayunginya sebagai amalan zikir mutlak ya, itu sah-sah saja. Kalau yang saya tahu minum air putih itu tafaulan. Tafaulan itu semacam berharapan baik. Mudah-mudahan dengan minum air susu putih itu ya dibersihkan hati kita, di kedepannya kita dibuat ya baik gitulah gitu aja. Kita ya semacam tafaulan aja sih. Tafaulan aja. Dan memang kan yang bagus susu putih. Kalau susu coklat kan nanti lain lagi ceritanya ya. Kalau susu coklat nanti bapaknya juga suka itu sih. Loh, susu coklat beneran, coklat susu coklat beneran. Bukan coklat itu. Bisa dimengerti ya Bu ya? Insyaallah. Okay. Jadi yang saya tahu yang dari Nabi dua itu, puasa sama membahagiakan, melapangkan belanja keluarga. Termasuk menurut saya, kalau saran saya juga ya, lapangkan belanja keluarga orang lain juga. Lapangkan belanja orang lain juga. Misalnya keluarga kita punya saudara, kita lapangkan belanjanya. Nah, boleh kita transfer uang lebih. Ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau mau kirim ke rumah WA dulu ya, takutnya saya lagi di Lumajang. Kapan berangkat tuh? Bapak kirim GoPay aja ya, Insyaallah Pak. Sabtu. Oh, Sabtu. Bapak kirim Sabtu, GoPay ya, Pak? Iya, mau liburan ya. Kalau macam. Insyaallah. Nama teleponnya kirim GoPay, tapi Bapak mau kirim Ada lagi? 27 satu ya? 1 ya, 27 ya? 27, 28, 29, 30. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 ya. Berarti kalau kita hitung Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Ahad. Ahad saya sudah ada di rumah kayaknya. Nggak, saya cuma ngomong aja. Nggih, monggo Pak Hafid Sucipto. Terusnya Mas Budi. Oh, tanggal 26-nya ya, habis dulu ya. Malam Jumat berarti Pak Ustadz. Malam Jumat 1 Muharram. Berarti kalau mau baca doa awal tahun akhir tahun itu juga bukan dari Nabi itu. Yang dari Nabi itu doa awal bulan atau akhir bulan atau kamakol. Jadi sependek yang saya tahu, Nabi kalau masuk awal bulan Nabi berdoa. Nah, itu dipakai dasar juga awal tahun. Tapi itu yang saya tahu bukan dari Nabi yang doa awal tahun itu, tapi dari para ulama. Kalau awal bulan ada doa, searching aja nanti Google, doa awal bulan dari Nabi itu ada. Ya, aukamakol. Jadi kita niat berdoa saja, berdoa karena ini masuk awal tahun, kita berdoa aja, lagi pengen berdoa gitu aja. Jangan bilang dari Nabi kalau bukan dari Nabi ya. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.